lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Setelah di roasting oleh Prabowo Bung Firdaus ya, Ketum Golkar ya, ini juga punya masalah dalam pilkada. Jadi yang disebut performansi di pilkada kemarin ya cukup jauh ya, Golkar banyak kandidat-kandidat dia yang kalah gitu ya. Jadi proses dinamika internalnya juga terjadi ya tentang Pak Bahlil ini yang mulai digoyang-goyang gitu Bung Firdaus ya, karena dia mengelola atau melakukan eh, strategi-strategi di Golkarnya tidak baik gitu ya. Jadi ini adalah evaluasi penting terhadap Golkar, dan selalu Golkar itu lebih modern ya. Evaluasi adalah salah satu bentuk pergantian ketum Bung Firdaus ya. Inilah Golkar gitu ya. Nah, saya kira ini kita perlu mendalami persoalan apa yang terjadi sebenarnya di golongan karya ini, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Kalau kita mau coba kaitkan, kita banding-bandingkan partai politik antara Golkar, antara Gerindra, PDIP, atau partai yang lain gitu ya. Golkar merupakan salah satu partai yang sangat cair, sangat dinamis, Bung Meldi. Kita tidak melihat satu kelompok tertentu yang menguasai partai Golkar, tapi dalam 5 atau 10 tahun bisa berganti dan bisa bertolak belakang begitu ya. Dan ini salah satu keunggulan Golkar dalam adaptasinya menghadapi politik Indonesia begitu ya. Jadi, dan kalau kita lihat dalam konteks evaluasi pasca pilkada atau pilpres, ya terutama pilkada 2024 ini ya, ternyata kalau kita lihat Golkar di daerah banyak sekali mengalami kekalahan-kekalahan tanda kutip ya, walaupun dalam sisi koalisi mereka mengatakan mereka masih cukup unggul bersama Gerindra di sana. Tapi kalau kita lihat dalam kader-kader utama Golkar dalam pilkada, terutama pemilihan gubernur misalnya, itu banyak menemui kegagalan. Dan kalau kita lihat dari sisi kegagalan ini, baik itu di Banten atau di beberapa provinsi yang lain misalnya, begitu ya, ini juga berimplikasi kepada semacam catatan daripada terutama pengurus-pengurus daerah untuk pengurus DPP di bawah Bahlil yang sekarang misalnya. Dan saya lihat misalnya, kenapa misalnya Golkar dalam konteks pilkada 2024 banyak mengalami kegagalan, ini tidak terlepas dari strategi koalisi mereka, di mana dalam strategi koalisi, dalam koalisi Kim Plus gitu ya, Golkar banyak sekali diatur atau determinasi oleh Gerindra begitu ya. Karena apa misalnya? Ternyata Golkar juga dalam sisi pusatnya atau pemerintah pusat atau pemerintahan misalnya sudah mendapatkan jabatan yang cukup banyak begitu ya. Dan itu yang dikatakan oleh Bali sebagai keunggulan mereka pasca pileg dan pilpres kemarin. Tetapi dalam sisi daerah mereka harus mengorbankan beberapa daerah strategis atau daerah penting gitu ya untuk dikooptasi atau diserahkan sebagai mahar sebagai bagian dari ketaatan koalisi bersama Gerindra, Bung Meldi. Dan ini menjadi salah satu catatan gitu ya. Apakah pilihan-pilihan ini misalnya nanti kalau kita mau coba kaitkan dalam rangka politik 2029 nanti dalam rangka pilpres atau pemilu 2029 5 tahun ke depan misalnya, itu menjadi pilihan-pilihan strategis misalnya. Saya ambil contoh misalnya Jawa Barat yang merupakan salah satu lumbung suara Golkar begitu ya. Tetapi karena ada plot twist di mana Ridwan Kamil yang seharusnya bisa menjadi panglima di sana di Jawa Barat, tapi dicoba peruntungannya di DKI Jakarta dan gagal begitu. Dan pada akhirnya Jawa Barat dipegang oleh Gerindra. Jadi ada beberapa kalkulasi politik yang tidak cukup matang di sana, atau misalnya karena misalnya mempertimbangkan kepentingan dalam sisi DPP atau pengurus pusat, tetapi membuat beberapa pengurus daerah atau DPD misalnya cukup cukup misu-misu atau cukup tidak terima misalnya. Apakah ini akan menjadi salah satu bahan untuk dinamisasi Partai Golkar? Ini yang kita tunggu, Bu Meldi. Kira-kira seperti apa konsekuensi atau dampaknya lebih lanjut begitu? Iya, sebenarnya Bahlil sebagai ketum Golkar ini pertama kali eh, ketum Golkar itu didorong oleh eksternal, Bung Firdaus ya. Selama ini kalau ada konflik di Golkar itu selalu terjadi pengelompokan-pengelompokan internal, dan kelompok mana yang kuat dia mendorong tokoh internal maju gitu ya. Nah ini zamannya Golkar Bahlil ini sebagai ketum, ini adalah faktor eksternal yang kuat untuk Bahlil didorong untuk menjadikan ketum. Nah figur inilah saya kira yang sulit masuk ya. Dia mencampurkan Bahlil dengan konsolidasi internalnya tidak berjalan dengan baik, Bung Firdaus, karena Bahlil ini di backup secara eksternal gitu, dicangkokkan Bung Firdaus ya, bukan dari si batang atau si beringinnya itu sendiri, dia dicangkokkan ke beringin gitu ya. Nah ini persoalan-persoalan di Golkar, saya kira inilah yang menjadi bagaimana Golkar bisa berselancar ya di pilkada kemarin ketika ada proses ketum yang dicangkokkan dalam pohon beringin ini, Bung Firdaus.
Iya, betul. Jadi kalau dilihat dalam struktur kepemimpinan sekarang, terutama Pak Bahlil misalnya, kita lihat bahwa ya Bahlil menjadi ketum Golkar tidak terlepas dari ya intervensi cawe-cawe presiden yang lalu gitu ataupun kekuasaan politik yang sekarang misalnya begitu. Sehingga ini juga menjadi apa namanya? Menjadi salah satu tanda tanya kita begitu ya. Tetapi di sisi lain yang kita lihat misalnya bagaimana misalnya aspirasi dalam sisi dewan daerah atau Golkar apa namanya daerah misalnya DPD misalnya itu juga tidak cukup terakomodir misalnya. Apakah aspirasi ini bisa cukup diredam dikatakan misalnya ya udah gitu karena Golkar memiliki beberapa jabatan strategis di pemerintahan atau jabatan politik yang lainnya itu dianggap sebagai sebuah prestasi begitu ya. Pada satu sisi kalau kita lihat dari sisi akumulasi misalnya penguasaan politik atau kursi untuk DPR Golkar mengalami peningkatan yang sangat signifikan begitu ya. Terjadi penambahan kenaikan yang cukup tinggi menghampiri kursi PDIP sebagai pemenang pileg misalnya. Tetapi di sisi lain apakah juga ini akan terus berimbas juga dalam konteks misalnya politik di daerah misalnya penguasaan dalam konteks kepala daerah ataupun juga DPRD begitu ya. Karena kalau kita lihat gitu ya Golkar dalam miniatur politiknya itu lebih banyak selama misalnya dari sisi apa namanya akses kepada resource sumber daya, ekonomi dan segala macam itu tetap terjaga, maka Golkar tetap akan solid, tetap bekerja begitu ya. Tetapi kalau itu terbatas misalnya, artinya dengan posisi yang sekarang keterbatasan apa namanya kepala daerah atau pemimpin daerah juga membuat terbatas, maka akan bisa jadi memunculkan riak-riak baru begitu ya. Jadi saya pikir apa namanya ini yang menjadi sebuah tantangan begitu ya. Apakah dengan koalisi yang baru nanti, misalnya dengan Kim Plus gitu ya, apakah nanti Golkar itu dapat sebagai wakilnya atau dalam kompensasi yang lain misalnya, itu cukup bisa menahan apa ya, cukup memberikan ketenangan untuk di internal atau elit Golkar baik itu di pusat ataupun di daerah misalnya. Tetapi kalau itu tidak misalnya, ya bisa jadi apa namanya kursi kepemimpinan Bahlil juga akan mulai digoyak-goyang atau digeser-geser begitu ya akan atau misalnya memunculkan kongres luar biasa atau mekanisme yang lain Bung Meldi. Tapi ya saya pikir dari berbagai kondisi atau situasi di Golkar, Golkar akan selalu punya mekanisme untuk menyelesaikan diri Bung Meldi. Golkar selalu bisa beradaptasi begitu ya. Seberat apapun konflik di mereka misalnya, ya ujung-ujungnya mungkin akan muncul partai baru pecahan Golkar, tetapi Golkar sebagai induk, sebagai inangnya tetap akan ada Bung Meldi. Inilah hebatnya politik atau apa namanya mekanisme di internal di Golkar yang selalu bisa beradaptasi dengan segala kondisi atau tantangan yang mereka hadapi, Bung. Kita kembali ke kita Golkar, Bung Firdaus ya, karya kekaryaan. Jadi ini golongan karyanya golongan fungsional di masyarakat ya, yang memperlihatkan sebuah meritokrasi, teknokrasi, atau sebuah profesionalitas untuk membangun Indonesia lebih baik. Saya kira warna ini harus dimunculkan kembali oleh Golkar ya, seorang kader-kader Golkar di daerah atau di nasional harus memperlihatkan dia seorang leader, seorang yang paham secara birokratis, paham secara teknokratis untuk melakukan apa yang ditugaskan, misalnya di kementerian atau di gubernur atau di wali kota atau di bupati misalnya. Karya kekaryaan sebuah doktrin Golkar, sebuah kita Golkar, kembali ke kita, ini akan mendorong Golkar menjadi sebuah partai yang disenangi oleh masyarakat, ya, memberikan solusi-solusi buat masyarakat secara teknokratis, dan inilah kekuatan Golkar ya, dibandingkan partai-partai lain yang lebih bersifat ideologis tertentu misalnya, sedangkan Golkar adalah karya kekaryaan, dan dia bisa mengejawantahkannya dari prestasi-prestasi yang dibuat oleh kader-kader di daerah maupun di nasional, Bung Firdaus. Iya, Bu Meldi. Maka dari itu kalau kita lihat, maka mau tidak mau misalnya Golkar juga harus memunculkan figur-figur di dalam level daerah, kepala daerah yang bisa menjadi semacam gacoan atau menjadi idola publik begitu ya. Dan kalau kita lihat sampai saat ini, Golkar belum memiliki itu misalnya. Ada Khofifah di sana, ada gubernur yang lain misalnya Pramono di Jakarta, atau misalnya di Jawa Barat ada Deddy Mulyadi begitu ya, atau di daerah yang lain Banten misalnya, tapi itu dikuasai oleh Gerindra atau di Sumatera misalnya. Nah kira-kira di daerah mana gitu ya Golkar bisa memunculkan figur sebagai sebuah representasi dalam kekaryaannya begitu ya. Dan ini menjadi PR sebenarnya untuk internal Golkar. Karena sekali lagi regenerasi, kemudian juga kepala daerah ataupun juga para politisi yang ada di baik nasional maupun di daerah misalnya, itu akan menjadi salah satu figur atau daya tarik publik kepada partai Golkar. Kalau dari figur-figur ini tidak muncul hanya menjadi seorang yang biasa saja sebagai bagian dari peramai politik gitu ya, tanpa prestasi yang luar biasa, tanpa sesuatu yang menonjol misalnya,
itu tidak akan menjadi catatan publik atau kenangan publik begitu. Jadi dalam konteks kepentingan partai politik, saya pikir maka salah satu PR besar Golkar adalah kira-kira bagaimana memunculkan pemimpin-pemimpin yang baru, alternatif-alternatif untuk baik itu generasi muda ataupun juga yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah begitu ya, yang akan menjadi salah satu peramai di dalam nanti kontestasi dalam 5 tahun dalam pilpres atau pilkada berikutnya begitu. Tidak hanya sekedar politik politik yang pandai beradaptasi dengan situasi, menempel pada kekuasaan begitu ya. Siapapun presidennya, Golkar hadir di sana. Bukan begitu lagi saya pikir. Golkar juga harus menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu yang tidak hanya dalam sisi pandai beradaptasi, ulet dalam situasi zaman, tapi juga memiliki sikap dan kejelasan arah politik, Bung Meldi. Dan saya pikir itu tantangan baru untuk Golkar. Kira-kira mampukah Golkar menjadi salah satu partai yang juga mengedepankan, menjaga spirit demokrasi, mengedepankan perjuangan untuk kepentingan rakyat ke depan begitu, bukan hanya sekedar mengedepankan kepentingan mereka dalam rangka menjaga kursi kekuasaan, Bung Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak, tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.